Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Situbondo, ingin mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Novita Reza Cahyani dari TK Negeri Pembina Asem Bagus. Saya Rizkika Holiana dari SDN 5 Bantal. Saya Izatul Wardati dari SMP Negeri 2 Asem Bagus. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bisa. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Dalam pertemuan ini Bu Rizky mau melakukan proses coaching ya dengan coachingnya. Iya Bu, benar. Iya, nah namun sebelum melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu terkait proses coaching ini. Jadi Ibu perlu mengetahui rubrik penilaian yang akan saya observasi seperti itu ya. Nah dalam hal ini Bu Rizky harus memiliki prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Selain itu Bu Rizky juga perlu menunjukkan kompetensi intinya, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Dalam proses coaching nanti, Bu Rizky perlu melakukan alur tirta yang sesuai urutannya, meliputi ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, begitu Bu Rizky untuk acuan yang akan digunakan untuk penilaian. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah paham Bisa. Ya, alhamdulillah. Bisa saya lanjutkan ya? Silakan Bu. Baik Bu Rizky, nah setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan hari ini? Yang pertama yaitu mendengar secara aktif ya Bisa. Yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot. Itu ya. Jadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Nah dari dua kompetensi ini, menurut Bu Rizky kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang secara spesifik ya Bisa, saya menginginkan membuat pertanyaan yang berbobot Bisa. Karena melalui pertanyaan berbobot maka akan tergali semua kemampuan atau apa yang ada di kunci bisa tergali dengan pertanyaan berbobot tersebut Bisa. Iya, Bu Rizky ingin meningkatkan pertanyaan berbobotnya ya. Yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu? Ketercapaiannya yang pertama pasti saya bisa menerapkan yaitu tentang prinsip coachingnya, terus kompetensi coachingnya, dan melaksanakan coaching dengan alur tirta itu. Jadi bisa sesuai dengan paradigma coaching yang diinginkan seperti itu ya. Nah semoga indikator yang disampaikan Ibu nantinya bisa tercapai secara maksimal ya. Dan coaching juga merasa nyaman bisa menemukan solusi dari permasalahan dia gitu ya. Itu saja yang saya ingin tanyakan Bu. Nah setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coaching, dan saya harap bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bisa. Nah sudah siap Bu? Insya Allah siap. Silahkan dilakukan proses coachingnya. Terima kasih Bisa. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Rizky. Gimana kabarnya Bu Rizky? Alhamdulillah sehat. Baik. Bu Novi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali hari ini Bu Rizky. Tadi kegiatan di sekolah ngapain Bu Novi? Tadi hari ini lagi mempersiapkan untuk kegiatan maulid ya Bu Rizky, karena masih belum kegiatan di sana. Baik, tadi Bu Novi menghubungi saya mau berbincang-bincang katanya. Iya, Kira-kira mau berbincang-bincang tentang apa? Fokusnya di apa? Nah ini Bu Rizky, saya ini masih galau ya tentang melihat peserta didik saya masih
nggak karuan nih, dalam artian masih belum bisa untuk menyepakati suatu hal yang dibuat seperti itu Bu Rizky. Jadi masih belum bisa menyepakati kesepakatan yang sudah dibuat di Bu Novi. Iya betul. Apa yang diinginkan Bu Novi dalam percakapan kita hari ini? Yang saya inginkan tentunya saya menemukan solusi dari percakapan hari ini. Saya bisa membawa peserta didik saya menjadi yang lebih mampu memahami sebuah kesepakatan seperti itu Bu Rizky. Baik. Bu Novi bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi Bu Novi secara detail. Ya ini Bu Rizky, kalau bisa dilihat itu peserta didik saya ini kan karena memang tahun ajaran baru, memang dimana masih baru-barunya anak-anak masuk ya Bu Rizky. Jadi apa saja yang sebelumnya kita buat kesepakatan itu sepertinya mereka itu tidak paham, entah itu mereka tidak paham atau mereka tidak mau untuk melakukan kesepakatan itu. Jadi saya itu agak gimana gitu tiap harinya melihat kelas yang berantakan, terus suasana yang tidak kondusif ketika pembelajaran, seperti itu Bu Rizky. Jadi banyak masalah diantaranya ya tidak kondusif karena kelas berantakan gitu ya Bu Novi. Iya betul sekali. Selain itu apakah ada masalah yang lain Bu Novi? Enggak ada, ini memang saya ingin fokusnya itu gimana caranya untuk peserta didik saya itu bisa sepakatlah untuk bisa menyepakati suatu hal tadi itu Bu Rizky. Baik. Dengan kondisi saat ini yang Bu Novi alami di kelasnya ya Bu Novi, kalau ada rentang nilai dari 1 sampai 10, kondisi murid Bu Novi itu ada di rentang nilai berapa Bu Novi? Kalau dilihat nilai 1 sampai 10 mungkin saya akan melihat memberi nilai 6 mungkin ya Bu Rizky ya. Murid-murid saya karena memang ketika proses pembelajaran berlangsung masih ada yang tidak bisa kondusif, masih keliling sendiri. Ketika kegiatan berlangsung masih ada yang keluar masuk tanpa izin seperti itu, atau malah membuang sampahnya itu sembarangan seperti itu Bu Rizky. Belum bisa dikondisikan di rumah. Iya betul sekali. Dengan kondisi seperti itu Bu Novi menginginkan mereka ada di nilai berapa? Yang saya inginkan 8 atau bahkan 9 ya Bu Rizky ya, karena memang kalau misalnya saya mau mencapai nilai sempurna rasanya kok sulit seperti itu, karena memang apalagi kita yang saya hadapi adalah anak-anak TK yang memang butuh effort lebih gitu lah untuk pendekatan kepada mereka seperti itu Bu Rizky. Kira-kira apa cara yang mau Bu Novi lakukan untuk mendapatkan nilai 8 tersebut? Yang ingin saya lakukan itu mungkin yang pastinya ya, yang mau saya lakukan dalam meningkatkan nilai 6 ke 8 ini, saya pinginnya itu ngobrol nih sama guru pendamping terutama, karena memang saya di dalam kelas berdua ya Bu Rizky. Jadi saya pasti pengennya ngobrol terlebih dahulu sama guru pendamping gimana menemukan cara-cara yang efektif untuk biar anak itu lebih bisa terkontrol gitu lah ya, bisa mau untuk melakukan kesepakatan yang sudah kita buat seperti itu. Kemudian saya juga pengennya nanti tidak hanya sekedar berhenti di guru saja, saya juga pengen orang tua juga terlibat di dalamnya. Karena apa, untuk guru TK kita batas waktu bertemunya sangat minim ya. Jadinya 2-3 jam di sekolah, selebihnya di rumah. Kalau misalnya pembiasaan itu kita hanya difokuskan di dalam lembaga saja, itu tidak akan bertahan lama karena memang lebih banyaknya kan bersama orang tua. Jadi memang yang saya inginkan itu nantinya selain bersama rekan sejawat yang ada di sekolah, terutama rekan pendamping, itu dengan orang tua saya pintunya gitu Bu Rizky. Jadi yang pertama yang Bu Novi inginkan yaitu mengobrol dengan rekan sejawat, dan yang selanjutnya yaitu pendampingan dari orang tua ya Bu Novi. Jadi dari
rencana-rencana itu, mana rencana yang paling Bu Novi ingin segera lakukan? Yang ingin segera saya lakukan pastinya ngobrol sama rekan sejawat ya Bu Rizky. Karena dari ngobrol rekan sejawat ini nantinya saya bisa menemukan sebuah cara efektif, entah itu nanti kita kolaborasikan dengan menggunakan permainan terlebih dahulu untuk agar anak-anak terbiasa dengan kesepakatan-kesepakatannya. Karena saya memang sempat sih berpandangan bahwa anak TK diminta untuk mengerjakan sesuatu nggak bisa, ini harus seperti apa? Iya, jadinya harus memang mungkin contoh yang diberikan ketika kita ada di dalam kelas, mungkin pembiasaan-pembiasaan dari kita sendiri sebagai pendidik memberi contoh seperti itu Bu Rizky. Yang sudah Bu Novi lakukan selama ini? Yang sudah saya lakukan selama ini ya pasti hanya sebatas mengingatkan saja, ayo diingat lagi, boleh tidak seperti ini. Mungkin hanya sering terulang begitu ya Bu Rizky. Jadinya menurut saya kegiatan yang saya lakukan ini kurang efektif untuk anak-anak memahami tentang apa itu kesepakatan seperti itu Bu Rizky. Dalam melaksanakan itu Bu Novi melibatkan siapa saja nantinya? Kalau dalam kegiatan kolaborasi bersama untuk ngobrol tentang bersama orang tua ya pastinya nanti saya kepada rekan sejawat terlebih dahulu. Kira-kira ini bisa nggak diagendakan untuk melakukan kegiatan? Kemudian yang paling utama lagi adalah dengan kepala sekolah. Selain rekan sejawat, oh iya sudah kita punya tujuan yang sama, berarti kita matur ke kepala sekolah. Kita punya unek-unek seperti ini Bu, apakah bisa kalau misalnya kegiatan ini nantinya diarahkan ke kegiatan parenting untuk bekal kepada orang tua agar di rumahnya pun dibiasakan untuk melakukan kesepakatan di dalam rumah agar terbiasa melakukan kesepakatan yang dibuat bersama tadi. Jadi dicoba dulu di rumah, setelah itu mungkin kalau sudah di rumah terbiasa, mungkin di sekolah juga akan terbiasa. Iya. Dukungan apa yang Bu Novita butuhkan? Dukungan yang dibutuhkan itu tadi kepala sekolah, rekan sejawat dan orang tua pastinya. Dan tidak kalah pentingnya dukungan dari peserta didik saya sendiri. Kalau misalnya mereka tetap tidak mau melaksanakan juga saya rasanya juga gimana ya gitu. Jadi harus ada dukungan dari siswa tersebut ya Bu Novi. Iya betul sekali Bu Rizky. Ya, kira-kira kapan Bu Novi akan melaksanakan kegiatannya? Kalau untuk ngobrol sama rekan pendamping guru pendamping sepertinya besok sih saya bisa saling ngobrol, kolaborasi lah untuk membuat kegiatan pembelajaran yang efektif, yang membuat pembiasaan-pembiasaan agar kesepakatan itu terlaksana seperti itu Bu Rizky. Ya, memang lebih cepat, lebih baik ya. Betul sekali. Kita sudah ada di penghujung pembicaraan Bu Novi. Kita mungkin bisa menjadwalkan kapan kita akan ketemu kembali untuk membicarakan hasil yang Bu Novi dapatkan dari kegiatan tersebut. Kalau misalnya besok mulai proses ngobrol sama guru, mungkin minggu depan Bu Rizky ada waktu. Insya Allah kita atur lagi ya Bu Novi. Siap. Kita saling chat nanti. Iya. Baik Bu Novi, apa yang Bu Novi dapatkan selama perbincangan kita tadi? Yang saya dapatkan tentunya ternyata saya juga mendapatkan solusi sendiri ya Bu Rizky. Saya juga bisa menemukan cara tercepat yang bisa saya lakukan itu tadi adalah ajak ngobrol teman di dalam kelas atau guru pendamping untuk membuat kegiatan yang bisa melakukan pembiasaan untuk kesepakatan tadi itu Bu Rizky. Gimana perasaannya Bu Novi setelah melakukan perbincangan kali ini? Alhamdulillah saya lega ya Bu Rizky, sama nggak sabar buat segera melakukan iya karena memang pengen lihat apakah ini berhasil nggak ya. Iya betul sekali Bu Rizky. Saya doakan ya Bu Novi semoga berhasil kegiatannya, usahanya semoga tercapai. Semoga pertemuan kali ini juga membawa
dampak baik kepada murid Bu Novi, semoga juga bermanfaat. Saya akhiri percakapan hari ini, kita ketemu ya Bu Novi. Siap, Bu Rizky. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rizky, saya tadi sudah mengamati coaching yang dilakukan Bu Rizky dengan Bu Novi ya. Nah, saya sudah ada beberapa catatan dari hasil pengamatan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Iya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, Bu? Ya. Dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga sudah menyampaikan kompetensi coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengar aktif, mendengar rasa, membuat pertanyaan berbobot. Saya juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang terdiri dari menyusun tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi sampai kepada tanggung jawab. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena sesuai yang waktu saya mengadakan coaching dengan Bu Novi, saya membuat pertanyaan-pertanyaan itu secara runtun sesuai dengan alur tirta, sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot meskipun belum maksimal, sehingga Kuci bisa menggali atau mengeluarkan ide-idenya atau menemukan solusi secara mandiri. Iya Bu, alhamdulillah secara garis besar apa yang disampaikan Bu Rizky memang benar sesuai dengan pengamatan saya. Jadi di dalam catatan saya, Ibu sudah melakukan prinsip coaching ya, melakukan kemitraan, memandang coach dengan coachee dalam keadaan setara, gitu, melakukan percakapan secara akrab. Selain itu juga sudah melakukan proses kreatif, ya, menggali informasi dari coachee dengan berbagai pertanyaan yang berbobot, kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee ya Bu, sehingga coachee mampu menemukan solusinya secara mandiri ya. Nah, selain itu juga saya amati bahwa Bu Rizky juga sudah melakukan kompetensi inti dari coaching, misalkan ada kehadiran penuh, Bu Rizky sudah berusaha merasa hadir di situ secara penuh, fokus begitu ya. Kemudian mendengarkan aktif, memberikan respon apa yang coaching berikan. Selain itu juga sudah terlihat mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa seperti itu. Bu Rizky juga melakukan alur tirta secara runtut ya Bu. Mulai dari menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana dan tanggung jawab seperti itu ya. Ya, apa yang dilakukan Bu Rizky sudah luar biasa hari ini untuk coachingnya. Ibu sudah melakukan semuanya dengan baik. Saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan Bu Rizky. Untuk selanjutnya, bagaimana pendapat Bu Rizky tentang hal itu? Apa yang sudah saya sampaikan? Terima kasih Bu Isa atas tanggapannya. Memang saya sudah menyampaikan atau memberikan teknik coaching kepada coachee itu memang sesuai dengan prinsip, sesuai dengan kompetensi inti, dan sesuai dengan alur tirta. Meskipun tidak maksimal, pasti ada kekurangannya. Ya. Nah itu Bu, jadi apa yang saya amati, hal-hal itu memang sudah dilakukan Bu Rizky, namun masih ada hal yang perlu dikembangkan lagi, begitu ya Bu. Kalau menurut saya ada hal yang perlu dikembangkan, misalkan dalam melakukan identifikasi, ya Bu Rizky perlu lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee agar supaya coachee itu bisa menemukan solusinya
lebih dari 2 ya Bu, kalau bisa bervariasi lebih dari 2 gitu. Jadi ada hal-hal baru yang bisa ditemukan Koci dari pertanyaan berbobot yang dibuat Bu Rizky lebih lanjut begitu. Namun lainnya sudah sangat baik sekali Bu. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu tentang fokus mendengar aktif dan mendengar rasa. Karena kalau kita sudah tidak fokus Bu Isa, maka buyar semuanya, maka apa yang ada di pikiran kita akan hilang, pertanyaan-pertanyaan itu akan hilang kalau kita tidak fokus untuk mendengar maupun fokus untuk mendengar dengan aktif dan mendengar dengan rasa. Iya, memang benar ya Bu, dalam kegiatan coaching memang fokus atau menghadirkan diri secara penuh di situ itu sangat dibutuhkan ya. Nah, agar kita mampu menangkap apa permasalahan yang dihadapi oleh si coach ya. Nah, dengan cara itu selain kehadiran penuh juga memang perlu untuk mendengarkan secara aktif. Jadi kita tahu kondisi coach dan nantinya bisa mampu membantu coach untuk menemukan solusi permasalahan yang ada gitu ya. Ya baik Bu, saya harap teknik yang akan dikembangkan Bu Rizky ini bisa ditingkatkan secara maksimal ya dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, namun potensi lainnya juga agar semakin tajam dalam memberikan pelayanan coaching terhadap coaching Ibu nantinya ya. Saya juga berharap proses ini menjadi bekal pada Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang ada pada paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu tentang berpegang teguh pada alur tirta. Nah Bu Rizky, kira-kira kapan Ibu mau mengupayakan peningkatan pada kompetensi mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa? Akan saya coba secepatnya mungkin bisa dengan rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah terlebih dahulu. Saya ajak latihan dulu. Jadi mungkin saya bisa contohkan di sana atau saya praktekkan bersama rekan-rekan di sekolah saya. Iya, jadi yang dilibatkan Bu Rizky siapa nantinya Bu? Teman-teman rekan di sekolah saya. Karena itu yang paling dekat sementara ini kan. Oh iya, benar ya Bu. Kita cari relasi yang terdekat yang bisa kita ajak untuk coaching seperti itu ya. Nah, kapan nih Bu bisa dilaksanakan? Dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya. Mungkin ada kegiatan di sekolah Bu? Biasanya melalui kombel bisa. Kegiatan melalui kegiatan kombel. Jadi ada waktu khusus ya, memang sudah terjadwal, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan teknik coaching Bu Rizky gitu ya. Ya bagus solusinya Bu Rizky. Semoga hal itu bisa meningkatkan kompetensi Bu Rizky tentang teknik coaching ya. Jadi Ibu akan berlatih melakukan penerapan coaching dengan rekan sejawat ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apa sih yang Bu Rizky dapat dari proses coaching ini dengan saya? Saya mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan ilmu bagaimana cara melakukan coaching dengan melakukan prinsip coaching, memperhatikan prinsip coaching, memperhatikan kompetensi inti dan memperhatikan alur tirta. Jadi saya bisa mengetahui apa yang kurang pada diri saya sehingga menjadi perbaikan saya nanti untuk melakukan coaching selanjutnya. Iya, saya apresiasi sekali Bu Rizky, hari ini luar biasa. Terima kasih bisa. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu? Sudah itu saja cukup. Sementara Ya itu saja ya.
Terima kasih Bu, ini merupakan proses yang luar biasa ya. Semoga bisa kedepannya berdampak baik untuk Bu Rizky. Terima kasih Bu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bisa. Ya, sama-sama Bu Rizky.